Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Farida Amalia. Dan saat ini Sapa Jateng berada di Wihara Watugong, Semarang, Jawa Tengah. Pastinya Anda penasaran dengan sejarah yang ada di Wihara Watugong ini. Langsung saja kita tanya pada narasumber saya saat ini, yaitu Mbak Esther selaku tim sekretariat dari Wihara Watugong Semarang. Apa kabar nih Mbak Esther? Ya, baik kabarnya Ibu. Alhamdulillah. Mbak Esther nih, di sana pemirsa sekalian tuh masih penasaran. Kan memang Wihara Watugong ini menjadi primadona ya. Banyak yang datang ke sini, tidak hanya dari umat Buddha namun dari pemirsa yang lainnya juga banyak yang datang ke sini. Iya. Sejarah dari Wihara Watugong Semarang ini bisa diceritakan nih Mbak Esther? Ya. Jadi untuk sejarah dari Wihara Watugong ini lahir itu tahun 1955. Jadi berdiri 1955. Iya, betul. Berdiri tahun 1955 yang dimana tanah dari Wihara Watugong ini diberikan hibah ya istilahnya. Nah, itu oleh seorang dermawan. Nah, itu diberikan tanah ini lalu dibangun Wihara Watugong ini sebagai tempat ibadah seperti itu. Nah, jadi hingga saat ini Wihara Watugong ini semakin berkembang untuk pembangunannya. Jadi terus berkembang dan masih menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha begitu. Iya, selain jadi tempat ibadah juga tempat ibadah umat Buddha, tapi masyarakat yang lainnya juga banyak yang datang ke sini karena melihat bangunannya ini yang luar biasa sekali. Mungkin Mbak Esther bisa menjelaskan bangunan-bangunan yang ada di Wihara Watugong Semarang ini. Ya, jadi di Wihara Watugong ini ada yang pertama ada aula. Aula itu serbaguna untuk kegiatan-kegiatan lintas agama dan juga kegiatan-kegiatan terkait keagamaan di agama Buddha itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya ada Dhammasala, itu juga ruangan untuk peribadatan. Oh, Dhammasala itu Iya, ya. Dhammasala itu yang pertama. Lalu ada juga gedung-gedung lainnya seperti Gedung Siwali, itu juga digunakan untuk ibadah juga. Lalu yang kita sering lihat, sering tahu dari sosmed atau dari mungkin pinggir jalan lewat itu ada pagoda Avalokitesvara. Nah, ini yang fenomenal nih. Ya, ini cukup ikonik untuk Wihara Watugong ini. Jadi, dan itu pemirsa sekalian penasaran tuh pinginnya masuk di situ. Iya, betul. Jadi itulah tempat-tempat yang ada di Wihara Watugong ini yang tentunya digunakan untuk ibadah, untuk puja bakti namanya Ibu. Puja bakti. Ya. Yang ada di dalam wihara pagoda ini apa sih Mbak Esther? Ini kan pemirsa sekalian penasaran gitu. Ya, jadi di dalam pagoda ini ada namanya itu rupang. Rupang itu patung Ibu. Jadi di sana ada rupang Bodhisatwa Avalokitesvara atau biasanya orang-orang itu taunya Dewi Kuan Im. Ya, kalau Dewi Kuan Im pasti semuanya tahu ya. Iya, betul. Jadi di sana ada rupang-rupang yang lain juga, ada dewa untuk jodoh, untuk rezeki seperti itu. Lengkap nih. Ya, cukup lengkap Ibu. Oke, selain dari pagoda ini ada tempat lain nggak yang kebanyakan dari pemirsa sekalian datang ke sini, pengunjung datang ke sini? Nah, kita sekarang sudah ada di sini ya, namanya pohon Bodhi Ibu. Pohon Bodhi ini yang besar dan ini pohon ini ada sejak 1 atau 2 tahun setelah wihara ini berdiri. Jadi kurang lebih 1956 atau 57 ya, antara 56 atau 57. Jadi ini adalah pohon yang luar biasa sekali usianya sampai saat ini masih berdiri kokoh dan saya merasakan memang adem di sini dan memang ini namanya pohon apa tadi Mbak? Pohon Bodhi. Pohon Bodhi. Iya. Ini termasuk pohon yang suci karena di zaman kehidupan Sang Buddha dulu, Sang Buddha itu mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi ya. Posisinya kurang lebih seperti ini. Seperti yang ada di belakang kita ini ya, yang luar biasa sekali kita melihat di sini. Pemirsa sekalian seandainya ada di sini juga pasti merasakan adem. Kalau orang Jawa bilang tuh adem tuh berarti adem tuh tidak panas lah intinya seperti itu. Hawanya adem, sejuk seperti itu. Kemudian selain pohon Bodhi ini apa yang menjadi ciri khas spesifik dari Wihara Watugong Semarang ini? Jadi kita itu banyak sekali Ibu sebenarnya yang banyak kayak ini. Ya, titik-titik itu ada banyak sekali. Ada juga yang belum saya sebutkan. Di belakang sana ada patung Buddha Parinibbana. Nah, itu ada mungkin di Semarang ini hanya ada di sini seperti itu. Lalu kami juga ada
Tugu Asoka dan Prasasti Asoka. Tugu Asoka yang ada di depan ini ya? Iya, ada di depan sini. Ini bisa dijelaskan terkait dengan Tugu Asoka ini, Mbak? Iya. Jadi untuk Tugu Asoka ini juga replika dari kehidupan zaman Sang Buddha dulu. Ini dibuat oleh seorang raja bernama Raja Asoka, yang mana ini menyimbolkan sebagai toleransi antar umat beragama. Gitu. Nah, itu dia. Itu yang harus kita kedepankan, adanya toleransi. Iya, itu betul. ya. Berarti ini juga dibangun sejak tahun berapa nih kalau ini mungkin sama dengan yang lainnya, mungkin tahun 55. Ini sepertinya lebih baru, Ibu. Oh, jadi baru. lebih baru dari wihara ini berdiri gitu. Jadi untuk Dhammasala tadi itu tahun 2002, terus ini tahun 2006, dan semuanya itu berbeda-beda gitu. Berbeda-beda, tapi memang menjadi salah satu ciri khas dari wihara Watugong Semarang ini adalah yang di belakang, yang di samping kita ini ada pagoda. Iya. Itu yang menjadi ikonik gitu ya, betul. Mbak Esther ya. Kemudian ini selain bangunan-bangunan yang ada di sini yang begitu bersejarah, kemudian juga punya nilai-nilai filosofis tersendiri. Ini juga pemirsa sekalian penasaran ini, biasanya di sini paling ramai dikunjungi itu pas hari apa aja sih, Mbak Esther? Iya, jadi yang jelas orang-orang itu biasanya berwisata ketika liburan. Nah, wisata jadi, religi ini iya, ya? betul sekali. Biasanya di masa-masa libur panjang seperti libur tahun baru, Natal, Lebaran gitu. Terus weekend. Iya, weekend. Setiap weekend juga ramai. Selain itu juga banyak dari sekolah-sekolah yang berkunjung ke sini itu di hari-hari sekolah, di jam-jam pelajaran seperti itu. Jadi mereka memang mungkin masuk dalam ini ya, dari sekolah ada rombongan, ada guide-nya nggak dari sini? Iya, jadi kalau untuk guide biasanya dari sekolah-sekolah itu, ya seringnya itu dari sekolah-sekolah itu mengajukan surat dulu. Nah, nanti ada permohonan untuk berkunjung ke sini, izin kunjungan, dan juga permohonan untuk guide begitu. Berarti langsung ditujukan pada ke pihak yayasan sekretariat? Iya, betul. Oke, berarti Mbak Esther sendiri nih ya yang handle itu ya? Iya, biasanya saya dan rekan-rekan. Oke, Mbak Esther sebenarnya masih banyak yang ingin kita kulik dari wihara Watugong Semarang ini. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, dan masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Masih bersama dengan Mbak Esther. Mbak Esther, tadi kan masih ini ya, pemirsa sekalian masih bingung. Nanti kalau datang ke sini itu bisa langsung datang atau harus konfirmasi dulu lewat di depan atau bagaimana sih? Ya, jadi untuk langsung datang dan bisa konfirmasi dulu itu dua-duanya itu bisa. Jadi ada yang biasanya konfirmasi dulu beberapa hari itu sebelumnya itu sudah mengirimkan surat. Nah, nanti bisa surat izin untuk berkunjung ke sini, dan juga biasanya ada permohonan untuk guide juga gitu. Guide juga. Itu berarti ditujukan langsung ke sini. Kalau pemirsa sekalian masih bingung, ini ditujukan kemana nanti suratnya gitu? Ya, ditujukan. Ada website khusus atau enggak? Tidak. Jadi kita hanya ada Instagram ya. Nanti biasanya orang-orang itu cari informasinya itu melalui Instagram. Sekarang kan nyaman medsos ya, betul. Informasinya nanti cepat. Setelah dari Instagram bisa lanjut ke WhatsApp. Nah, itu nanti bisa berkomunikasi, berdiskusi terkait surat menyuratnya begitu. Iya, surat menyurat. Jadi kan tidak hanya umat Buddha yang kesini, ada yang lainnya yang masih penasaran, yang mengagumi dengan wihara Watugong ini. Ya. Kemudian salah satu yang tadi menjadi spesifik dari wihara ini adalah ada Watugongnya. Iya, betul. Di sini tuh tidak hanya nama Watugong, jadi di sini memang ada batu yang berbentuk seperti gong, begitu Ibu. Nah, itu dia yang menjadi salah satu identitasnya juga ya dari sini. Kalau pemirsa sekalian penasaran nih yang ada di wihara ini, yang ada di pagoda utamanya, apa nih bisa dijelaskan? Mbak? Ya, jadi pagoda ini merupakan bangunan yang digunakan untuk beribadah juga, untuk melakukan puja bakti. Puja bakti. Ya, betul. Jadi di sini di dalamnya ada Rupang Bodhisattva Avalokitesvara ya. Tadi saya sudah katakan itu kita biasa kenal Dewi Kwan Im. Nah, di sini banyak sekali ada isinya, itu ada
bunga, ada buah, ada air. Ya, sering juga kita melihat, nah, dupa. Pasti sering melihat ya, dupa, dan juga ada lilin atau pelita gitu. Jadi untuk semua itu adalah simbol-simbol yang digunakan untuk mengingat terhadap Guru Agung Sang Buddha. Nah, jadi Bodhisattva Avalokitesvara ini merupakan calon Buddha. Ya, jadi siswa dari Sang Buddha juga. Jadi di rupangnya itu di atas kepalanya itu ada rupang Sang Buddha juga. Ya, jadi ada patung Budanya juga. Jadi menandakan bahwa Avalokitesvara ini adalah murid dari Sang Buddha gitu. Buddha. Okay. Selain itu, tadi kan kita juga sempat melihat kalau pemirsa sekalian yang viral di media sosial, kalau Wihara Watu Gong ini ada patung Buddha yang sedang berbaring. Gitu. Iya. Itu tuh biar pemirsa sekalian kan takutnya nanti itu Sang Buddha sedang tidur atau bagaimana, padahal tadi disampaikan Mbak Esther patung tersebut Buddha sedang. Ya, jadi Buddha itu parinibbana. Parinibbana. Iya, jadi kita bisa katakan bahwa Buddha itu meninggal atau wafat dan mencapai nibbana atau nirwana ya, biasanya. Mungkin orang-orang tahu lebih mengetahui nirwana gitu. Nirwana, jadi surga. Iya, lebih ke pembebasan gitu. Ya. Jadi ada bedanya ketika Sang Buddha sedang tidur atau sedang posisi wafat itu, parinibbana itu. Jadi kalau tidur itu kakinya tidak sejajar seperti ini. Nah, jadi nanti bisa dilihat di sana. Ya. Kalau yang tidur itu kakinya agak begini. Iya, gitu. begitu. Kalau wafat itu sejajar. Ya. Gitu ya. Jadi itu tadi untuk yang patung ada di belakang itu, yang di belakang. Nah, ini kan pemirsa sekalian, ini pastinya juga penasaran. Ini di pagoda ini juga ada kayak lampion-lampion yang ada tulisan-tulisan. Ini maknanya apa nih? Nah, jadi untuk lampion-lampion ini lampion kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya, jadi diganti setiap 1 tahun sekali di waktu Imlek. Iya, waktu Imlek. Jadi orang-orang yang ingin membeli lampion ini nanti dicatat namanya di situ itu. Jadi nama-nama dari si pembeli lampion ini. Nah, jadi harapannya adalah itu adalah sebagai simbol kebahagiaan dari orang-orang itu. Jadi mengharapkan kebahagiaan selamanya ya bukan hanya setahun 2 tahun, tapi rutin lah kebahagiaan. Selain lampion-lampion yang ada di sini, tadi waktu di luar di dekat pohon Bodhi itu juga ada pita merah itu Mbak Esther. Itu sama, jadi pita harapan. Nah, jadi nanti pitanya bisa dibeli di sini, lalu ditulis harapan-harapannya gitu. Terus digantung di pohon Bodhi gitu. Gitu. Kalau yang pita harapan itu tiap tahun juga atau memang enggak ada ini? Jadi kalau itu batasan waktu. Setiap hari juga bisa. Jadi siapapun yang mau di hari itu menulis lalu digantung bisa. Jadi nggak ada batasan waktunya. I wish apa gitu, gitu ya, ya harapan-harapan, semua harapan yang terbaik semua ada di situ. Ini biasanya penuh juga atau bagaimana di sini? Ya, jadi biasanya juga banyak yang berkunjung ke sini karena di sini juga mengadakan puja bakti untuk menyambut detik-detik Waisak. Kebetulan besok itu malam ya, jadi kita mulai jam 6:30 kita sudah mulai berkumpul di Dhammasala. Dhammasala yang di sana itu ya. Di Dhammasala nanti ada puja bakti bersama biku atau biksu ya. Itu Ibu. Oke. Mbak Esther, nanti saya mau tanya lagi nih lebih detail terkait dengan yang ada di Wihara Watu Gong Semarang ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Saudara, kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini terkait dengan sejarah dari Wihara Watu Gong Semarang. Mbak Esther, tadi kan segmen 1 sudah dijelaskan terkait dengan sejarah berdirinya Wihara Watu Gong Semarang ini. Kemudian tadi juga ada kalau misalkan pemirsa sekalian ini di luar pingin berkunjung ke sini, tadi juga sudah disampaikan, dan beberapa bangunan-bangunan yang memiliki arti dan filosofi tersendiri. Yang mau saya tanyakan, untuk merawat Wihara Watu Gong ini kan pastinya juga luar biasa, butuh ekstra
tenaga. Bisa dijelaskan, Mbak Esther? Ya, jadi wihara ini itu memiliki luas 2/4 hektar ya. Jadi kita tentunya memerlukan tenaga yang banyak untuk membersihkannya. Nah, untuk merawatnya kami ada tim kebersihan juga. Jadi dari teman-teman Dari tim pihak kebersihan yayasan ini sudah iya, ini jadi ya? pihak yayasan itu merekrut orang-orang untuk membersihkan tempat ini. Jadi dirawat oleh mereka. Setiap hari mereka dibagi di beberapa titik untuk membersihkan di titik-titik tersebut gitu. Tersebut. Iya. Ini kan memang luar biasa sekali ini perawatannya. Kita lihat aja bersih, selalu bersih, dan memang kita merasanya adem gitu ya, Iya. tenang loh di sini. Mbak Esther, selain itu kan pengelolaannya juga tidak mudah. Apakah pengelolaannya ini full dari pihak yayasan juga, atau ada mungkin ada pemerintah yang ikut campur, ikut bantu seperti itu? Ya, jadi untuk perawatan dari wihara ini dari keseluruhannya dari pihak yayasan dan Yayasan. juga dari dermawan-dermawan yang ingin Donatur itu ya, ya. betul. Jadi di sini juga ada membuka kesempatan untuk berdana dari orang-orang yang berkunjung, ada kotak untuk berdana begitu. Iya. Ya, itu memang Kotak ada. amal itu ya. Iya, istilahnya seperti itu. Namanya kotak dana. Kotak dana. Iya, kotak dana. Iya. Oke, kalau misalkan perawatan ini rutin dilakukan, kemudian pengelolaannya juga sudah valid oleh pihak yayasan sampai saat ini masih Iya. kita lihat sendiri bangunannya masih kokoh, masih banyak yang datang berkunjung ke sini. Untuk yang persiapan Waisak tadi sudah sekilas disampaikan oleh Mbak Esther. Bisa dijelaskan lagi nih Mbak Esther terkait dengan persiapan Waisak nanti? Ya, jadi untuk persiapan Waisak kemarin kita baru saja melakukan bersih-bersih ya. Namanya itu Sucita Dana. Jadi kita merelakan diri untuk membersihkan lingkungan wihara seperti Lingkungan wihara itu. ini semua ya. Iya, dan juga ada juga pemasangan lampion-lampion sama seperti yang di sini. Sama seperti Imlek, waktu Imlek. Betul. Jadi itu untuk Waisak, lampion Waisak itu ada 5 warna, Ibu. Jadi warnanya itu biru, kuning, merah, putih, dan jingga. Ya, itu ada Itu ada maknanya. makna sendiri nggak warnanya? Ya, Apa itu ini? diambil dari bendera Buddhis ya. Jadi biru itu melambangkan bakti, kuning itu melambangkan semangat begitu. Dan yang lainnya juga pokoknya itu melambangkan hal-hal yang baik seperti itu. Hal-hal yang baik, ada 5 warna Iya, itu ya. betul. Kemudian tadi kita sudah lihat pohon bodi. Ada lagi nggak pohon lain yang memang menjadi spesifik yang ada di wihara ini? Ya, jadi tadi kan saya sudah bercerita tentang Buddha Parinibbana ya. Iya, Buddha wafat ya. Di patung Buddha Parinibbana itu di zaman Sang Buddha dulu, waktu Parinibbana di India, jadi ada 2 pohon namanya pohon sala kembar. Ya, jadi pohonnya itu kembar, ada 2 pohon sala kembar. Nah, pohon sala kembar itu ada di antara Sang patung Buddha. Buddha tadi. Ya, betul. Nah, itu biasanya kalau di zaman Sang Buddha dulu itu pohon sala ini memberikan penghormatan terakhir juga kepada Sang Buddha. Jadi ketika Sang Buddha Parinibbana, bunga dari pohon sala ini berguguran dan wangi gitu. Jadi istilahnya semesta itu memberikan penghormatan terakhir untuk Sang Buddha Untuk gitu. Sang Buddha. Iya. Ya, itu pohon itu sendiri juga ada di sininya sejak tahun 55 itu atau? Kalau itu lebih baru juga ya. Oke, itu spesifiknya ya. Iya. Jadi kalau pemirsa sekalian pengen datang berkunjung, kemudian masih bingung ini bagaimana, ini apa, nah nanti langsung saja datang ke sekretariat atau langsung menghubungi tim sekretariat yang ada Iya. di media sosial itu ya. Iya. Bisa disampaikan mungkin ya Mbak Iya. Esther ya, biar pemirsa sekalian yang penasaran bisa langsung datang ke sini. Kemudian untuk wihara ini sendiri bagi pemirsa sekalian atau yang mau berkunjung ke sini, ada nggak jam-jam khusus yang boleh didatangi, kemudian ada jam khusus yang memang tidak boleh didatangi? Ya, jadi untuk jam operasional di Wihara Watugong ini ada di jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Gitu. Jadi setelah itu tutup. Ya. Kalau misalkan ada pengunjung yang dari luar kota datangnya ke sini malam, mungkin sampai sini jam 10, itu bagaimana Mbak? Jadi itu juga harus ada kontak Koordinasi. dulu ya. Jadi harus koordinasi dulu. Sebelumnya bisa menghubungi kami juga dari sekretariat.
atau pihak yayasan gitu. Pihak yayasan, oke. Mbak Esther, untuk Waisak tahun ini sendiri temanya apa sih? Untuk temanya itu ada di Damansala, nanti kita bisa lihat ke sana Ibu. Oke, Ya. oke. Ya, Mbak Esther, mungkin ada pesan ataupun himbauan buat pemirsa sekalian yang mungkin akan datang ke sini. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang dihimbau untuk tidak dilakukan? Iya. Jadi untuk selayaknya kita datang ke tempat ibadah. Jadi itu naluri dari diri sendiri saja untuk tetap menjaga sopan santun begitu Ibu. Ya. Jadi semuanya itu hal-hal yang baik harus dilakukan di sini. Jadi kita nggak boleh sembarangan teriak-teriak gitulah. Oke. Ya. Terutama tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya. Kan biasanya kalau rombongan gitu Nah, iya. melihat pemandangan, kemudian sebelum masuk ke pagoda tentunya ya, yang di luar sana pasti ada yang ini, jadi dihimbau seperti itu, tetap tertib gitu ya. Iya, betul. Mbak Esther, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga informasi ini bisa memberikan inspirasi juga buat Ya, pemirsa. aduh. Ya saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Mbak Esther selaku tim sekretariat dari Wihara Watu Gong Semarang. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen,